Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi kami yang mana itu enkripsi simetris yang menggunakan studi kasus SWEAT atau SWEAT. Nah, dengan anggota kelompok kami Muhammad Farizi, Fadil Wirawan Hiardin, Muakil Fatur Rahman, Ahmad Aulia Irsyad, dan Javier Geraldo Emmanuel Coaglau. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulia Irsyad dengan NIM F551-24025. Kali ini saya akan membahas tentang materiku terlebih dahulu, kriptografi simetris. Jadi sebelum kita akan membahas tentang studi kasusnya, tentang SWOT tadi, maka kita akan membahas tentang apa sih itu kriptografi simetris. Nah, kriptografi simetris itu adalah pengamanan data di mana proses enkripsi dan dekripsi menggunakan satu kunci rahasia yang sama antara pengirim dan penerima. Nah, keamanan sistem ini sangat bergantung pada manajemen kunci yang kuat yang mencakup proses pembangkitan key, pertukaran key, dan penyimpanan key. Jadi bisa dibilang kriptografi simetris ini adalah sebuah proses atau metode yang mana jika kita melakukan enkripsi dan dekripsi itu hanya satu kunci yang sama untuk melakukan keduanya. Jadi kalau misalnya kita dekripsi atau enkripsi hanya satu saja kunci yang digunakan. Nah, keamanan pada kriptografi simetris ini itu tergantung pada manajemen kuncinya. Nah, manajemen kuncinya tentang bagaimana pembangkitan kuncinya, pertukaran kuncinya, dan cara menyimpan kuncinya itu bagaimana. Bisa dibilang kriptografi simetris itu cara sederhananya untuk melakukan enkripsi dan dekripsi hanya membutuhkan satu kunci utama saja. Nah, dalam sebuah kriptografi simetris yang mana itu ada sebuah enkripsi. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 poin utama dalam enkripsi simetris. Nah, poin pertama itu adalah substitution box, yaitu S-box. Apa itu S-box? Adalah komponen dalam algoritma kriptografi yang berfungsi untuk mengganti atau mensubstitusi nilai data asli dengan nilai lain berdasarkan aturan tertentu. Jadi, bisa dibilang substitution box ini mengganti isi dari pesan atau data yang dikirim tergantung dari aturan-aturan tertentu. Misalnya ketika sebuah pesan dikirim, nah, itu harus diubah terlebih dahulu atau dienkripsi terlebih dahulu mengganti isinya. Misalnya kita mengirimkan sebuah pesan hello, maka akan disubstitusikan atau diganti dengan kata-kata lain. Misalnya ada berangkai kata atau huruf bla 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 misalnya, tapi pesan aslinya itu tetap hello. Nah, itu adalah substitution box atau mensubstitusikan. Nah, itulah. Selanjutnya, padding. Nah, padding adalah proses menambahkan data tambahan pada plain text agar ukurannya sesuai dengan blok yang dibutuhkan oleh algoritma enkripsi. Jadi misal, contoh, ada sebuah enkripsi yang mana itu untuk ukurannya itu, ini sebagai contoh saja, misalnya ukurannya itu adalah 10 kata. Nah, ketika kita mengirim pesan atau data, tapi hanya 5 kata saja yang tersedia, kita hanya mengirimkan 5 data saja. Nah, maka akan dilakukan padding untuk menambahkan data untuk mengisi kekosongan itu, karena tadi kan misalnya ada 5, ada 10 yang dibutuhkan oleh enkripsi, tapi hanya 5 data yang kita punya, maka akan menambahkan data tambahan pada plain text-nya atau pesan yang dikirim. Selanjutnya, initialization factor. Nah, initialization factor ini adalah nilai awal yang bersifat acak yang akan ditambahkan dalam proses enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Jadi, proses ini adalah untuk supaya hasil enkripsinya itu tidak sama meskipun pesannya itu sama. Misalnya ketika ini sebagai contoh saja, misalnya ada data yang isinya itu
kata-kata hello. Nah, ketika dienkripsi akan menghasilkan sebuah ciphertext yang acak. Misalnya 123 lah sebagai contoh. Nah, tapi ketika kita melakukan enkripsinya lagi atau tapi dengan pesan yang sama dengan hello juga, maka di enkripsi itu akan beda lagi. Jadi setiap enkripsi meskipun sama pesannya, tapi hasilnya berbeda. Nah, itu saja dari materi saya. Ya, untuk studi kasusnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Javier Geraldo Immanuel Kuago dengan NIM F551244034. Pada kali ini saya akan membahas pada bagian latar belakang dan analisis resiko dan masalah. Jadi, perkembangan Internet Medical Things atau IoT saat ini semakin meningkat pesat, ditandai dengan banyaknya penggunaan perangkat medis pintar seperti smartwatch, sensor kesehatan. Perangkat ini mampu memantau kondisi tubuh secara real-time seperti detak jantung, tekanan darah, dan aktivitas fisik pengguna. Data yang dihasilkan itu bersifat sangat sensitif sehingga membutuhkan sistem keamanan yang baik untuk melindungi kerahasiaan, kesehatan, dan integritas data. Salah satu metode yang digunakan adalah kriptografi simetris, yang dikenal memiliki keunggulan dalam kecepatan dan efisiensi proses enkripsi dan dekripsi. Namun, ketika diterapkan pada perangkat IOMT, muncul berbagai tantangan. Perangkat wearable umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, seperti kapasitas, baterai yang kecil, dan kemampuan komputasi yang terbatas. Dan di sisi lain, kebutuhan akan keamanan tetap tinggi dan tidak bisa dikompromikan. Selain itu, algoritma kriptografi konvensional seperti AES dan DES, meskipun aman, cenderung membutuhkan sumber daya yang besar. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori yang ideal dan implementasi yang nyata di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efisien. Kemudian jika dilihat dari analisis masalah, kriptografi simetris memang memiliki keunggulan dalam kecepatan dan efisiensi dibandingkan metode yang lainnya. Namun metode ini memiliki kelemahan utama, yaitu pada proses distribusi kunci. Kedua pihak yang berkomunikasi harus memiliki kunci yang sama, dan proses pengiriman ini menjadi titik rawan dalam sistem keamanan, karena bisa diretas dia dan bocor. Lalu kalau dalam konteks IOMT, kriptografi simetris digunakan pada perangkat wearable yang mengelola data secara sensitif. Perangkat ini bekerja secara terus-menerus dan sering mengirimkan data ke server atau cloud. Namun keterbatasan daya dan kapasitas komputasi jadi kendala dalam menjalankan algoritma kriptografi secara optimal. Selain itu, penggunaan algoritma konvensional seperti AES dan DES memerlukan proses komputasi yang cukup berat. Hal ini menyebabkan perangkat harus lebih banyak kerja keras yang berdampak pada meningkatnya konsumsi energi dan menurunnya efisiensi sistem secara keseluruhan. Dari pembahasan tersebut, kita mendapatkan beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah resiko distribusi kunci. Karena kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama, maka kunci tersebut harus dikirimkan terlebih dahulu. Jika proses ini tidak aman, kunci dapat disadap oleh pihak ketiga. Lalu ketika kunci itu bocor, maka seluruh data yang dienkripsi dapat mudah diakses dan diretas. Kedua adalah risiko konsumsi. Algoritma yang kompleks dapat menyebabkan penggunaan CPU-nya menjadi meningkat dan baterai cepat habis. Hal ini menjadi masalah besar bagi beberapa wearable yang harus bekerja dalam jangka waktu lama dan tanpa diisi ulang. Yang ketiga adalah risiko perangkat wearable. Keterbatasan perangkat wearable dapat menyebabkan penurunan performa seperti keterlambatan dalam proses enkripsi atau pengiriman data dan yang lain-lain. Dalam konteks medis, keterlambatan ini bisa berdampak pada
pemantauan kondisi pasien. Dan yang terakhir adalah risiko keamanan data. Data kesehatan merupakan data yang sangat sensitif. Jika terjadi kebocoran yang tidak sah, maka itu bisa melanggar privasi pasien dan berpotensi disalahgunakan. Jadi, penerapan kriptografi simetris ini memiliki keunggulan, tetapi dia mempunyai risiko juga, terutama terkait distribusi kunci, keterbatasan perangkat, dan keamanan data. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, saya lanjutkan dengan saya Muhammad Takil Fatur Rahman dengan NIM F551240414. Jadi di sini kita akan masuk ke cara kerja algoritma Sweet. Nah, di dalam algoritma Sweet ini terjadi ada 3 proses. Yang pertama dimulai dari pembangkitan kuncinya, lalu ada proses enkripsinya, sampai ke yang ketiga proses dekripsi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu proses pembangkitan kunci. Jadi bagaimana kunci dari Sweet itu bisa terbuat. Jadi sebelum itu, singkatnya, pembangkitan kunci ini adalah proses untuk meracik kunci rahasia agar data dari pasien ini yang diambil dari alat medisnya tidak bisa disadap. Jadi saat dikirim orang mengira, oh ini data yang tidak penting gitu. Nah, makanya terus pembangkit kunci ini juga tidak seperti kita katakan gembok biasa, karena dari sananya dia sudah menggunakan algoritma yang menggabungkan sebuah kode rahasia yang berisikan 12 karakter atau 12 bit dari inputan pengguna, terus digabungkan dengan masukan timestamp dari sistem secara dinamis. Jadi timestamp ini dia berisikan 16 karakter atau 16 bit. Nah, lalu setelah diberikan kedua masukan itu, keduanya akan dihancurkan memakai algoritma SHA 256. Itu maksudnya akan dikonversi menjadi kode hash. Nah, setelah itu, setelah jadi kode hash, maka dia akan diaduk atau dilakukan XOR atau extra exclusive OR. Nah, nantinya setelah diaduk itu dia akan menghasilkan nilai hash 64 bit. Nah, kemudian karena proses enkripsi membutuhkan bit 16 karakter atau 16 bit, maka dikompres lagi lah dia menjadi menggunakan modulus 4, lalu dia akan dipadatkan menjadi satu kunci rahasia matriks 4x4 atau 16 bit. Nah, itulah nanti yang jadi kuncinya yang akan digunakan oleh si pengirim ataupun si penerima. Nah, perlu kita ketahui kalau kode rahasia yang selalu dimasukkan sama pengguna itu, walaupun sama, tidak akan menghasilkan kunci enkripsi yang sama. Karena kenapa? Karena kan di sini ada dua masukan, yaitu dari kode rahasia sama dari timestamp. Nah, kita bisa tahu kalau timestamp itu berubah, selalu bertambah setiap milidetik bahkan. Nah, makanya bisa dikatakan kalau elemen pertahanan terkuat dari kunci ini adalah timestampnya. Itu untuk pembangkitan kunci. Nah, lanjut kita ke ini contoh alurnya biar teman-teman bisa paham. Jadi, pertama, user atau pengguna itu memasukkan kodenya, kode rahasia 12 bit. Digabungkan dengan timestamp pada saat itu juga 16 karakter atau 16 bit. Nah, dibuatlah menjadi kode hash memakai algoritma SHA 256. Nah, setelah menjadi kode hash ini dileburkanlah diambil XOR-nya dari kedua hash ini, kemudian menjadi 64 bit. Nah, setelah itu dikompres lagi untuk menjadi final key-nya menjadi 16 bit. Nah, itulah yang menjadi kunci untuk pengirim dan penerima. Nah, lanjut ke proses enkripsinya. Nah, bagaimana kalau untuk proses enkripsinya? Jadi, untuk enkripsi di Sweet ini, dia bekerja lewat 5 tahap. Nah, 5 tahapnya itu berurutan terhadap data dari sensor. Nah, jadi dimulai dari konversi dan padding. Jadi
di sini akan menambahkan karakter acak hingga data genap 16 byte. Nah, kalau kita bisa lihat di alur sebelah kanan, itu kan sensor value. Nah, dari sensor itu hanya bisa mengirimkan 3 sampai 9 bit. Nah, sedangkan kita kan membutuhkan 16 bit, makanya disinilah padding digunakan. Padding itu untuk memaksimalkan bit sampai 16 bit gitu, menambah angka karakter acak hingga 16 bit. Makanya di dalam conversion padding akan dicek apakah dia sudah 16 bit atau tidak. Kalau tidak, maka ditambahkan padding. Nah, setelah itu ke tahap kedua, itu scrambling, mengacak posisi bit untuk memecah pola data asli. Nah, jadi setelah data menjadi 16 bit itu diacak posisinya pakai sebuah metode yang bisa mendefinisikan urutan baru istilahnya. Nah, lanjut ke tahap ketiga, transformasi. Jadi data yang tadi itu akan dikonversi ke Unicode. Nah, dari Unicode ini akan menjadi dikonversi, lalu dikonversi lagi menjadi kode heksa. Nah, dari kode heksa ini yang disatukanlah jadi matriks 4x4 tadi. Nah, setelah sudah jadi matriks 4x4, barulah setiap sel dari matriks ini diproses lewat GenBox. Nah, apa itu GenBox? Nanti setelah ini akan saya jelaskan. Nah, lanjut setelah sudah di dalam tahap transformasi, lanjut lagi ke tahap transposisi, yaitu dia akan menukar posisi baris dan kolom dari matriks secara terstruktur. Nah, kan kita ketahui kalau matriks ini terdiri dari baris dan kolom. Jadi di tahap transposisi ini, misal baris pertama akan ditukar dengan baris ketiga. Begitu juga dengan kolom. Misal kolom ke 1 atau pertama ditukar dengan kolom ketiga. Begitulah. Nah, jadi di tahap ini prosesnya itu untuk memperkuat difusi secara menyeluruh gitu. Nah, lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap pembangkitan cipher. Jadi matriksnya tadi itu yang sudah ditukar posisinya akan di XOR dengan kunci rahasia yang sudah kita buat di awal. Nah, nanti dari kunci itu akan menghasilkan ciphertext yang inilah yang aman dikirim ke si penerima nanti. Itu. Nah, selanjutnya setelah dari proses enkripsi, ini adalah sedikit penjelasan dari GenBox. Nah, jadi GenBox itu singkatnya dia jantung pertahanan dari algoritma suite, dan dia berfungsi untuk mentransformasi data menjadi kode yang mustahil dipecahkan. Jadi dia berbeda dengan gembok yang standar yang sifatnya itu sudah statis dan sudah banyak orang ketahui rahasianya. Nah, sedangkan GenBox ini diciptakan dia pakai kecerdasan buatan, yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO. Nah, ini dia adalah metode yang tujuannya itu menirukan perilaku dari kawanan burung gitu. Itu filosofinya. Nah, tujuan utamanya di proses di GenBox ini, jadi GenBox ini akan menciptakan avalanche effect. Nah, avalanche effect itu apa? Nanti akan dijelaskan ke teman saya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dengan NIM F551240008. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses dekripsi, avalanche effect, dan juga efisiensi daya dari algoritma enkripsi simetris, kunci simetris dengan studi kasus yaitu algoritma SWOT. Nah, yang pertama yakni proses dekripsi. Untuk dekripsi sendiri, ini dilakukan di sisi penerima, yaitu seperti Fognode atau server rumah sakit. Nah, seperti yang kita tahu, proses dekripsi itu adalah kebalikan dari enkripsi, yang dimana kalau enkripsi itu dia menjaga data atau mengamankan data menjadi teks atau string yang tidak dapat dibaca, maka dekripsi itu adalah kebalikannya atau mengembalikan data tersebut agar supaya bisa dibaca kembali. Nah, proses dekripsi dalam kasus ini itu memastikan bahwa data pasien atau data vital pasien yang dikirim dari wearable device bisa dipulihkan kembali tanpa kehilangan informasi. Nah,
Data-data vital pasien yang disebutkan di jurnal itu contohnya seperti detak jantung, saturasi oksigen, dan juga suhu tubuh. Nah, data-data ini dienkripsi dan kemudian dikirimkan ke server-server tadi. Nah, ketika sudah sampai di server, akan dekripsi kembali agar supaya data-data tersebut bisa dianalisis oleh para dokter. Nah, kemudian untuk alur dekripsinya, ciphertext yang sudah kita terima di server, kita kemudian ubah ciphertext tersebut yang berupa string atau teks menjadi ASCII dan juga Unicode. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi matriks. Kenapa kita mau menjadi matriks? Karena kita membutuhkan matriks untuk agar kita bisa melakukan operasi inverse XOR. Nah, kita melakukan XOR dengan kunci yang sudah kita bangkitkan di awal tadi. Karena ini algoritma simetris, berarti kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi itu sama. Nah, kuncinya di sini berupa kunci rahasia atau kode rahasia dari pengguna dan juga timestamp atau waktu ketika melakukan pembangkitan kunci. Nah, setelah kita melakukan XOR, kita melakukan transposisi karena pada saat enkripsi, posisi dari matriksnya itu diubah. Jadi kita ubah kembali matriks tersebut karena sudah ada penandanya yang ditandai oleh si algoritmanya. Nah, setelah kita ubah posisinya kembali, kita lakukan gainbox. Nah, gainbox di sini kalau di enkripsi dia mencari mengambil nilai, kemudian dari nilai tersebut kita cari baris dan kolomnya apa. Nah, di sini kita mengecek nilainya dan mencari baris kolomnya. Kemudian kita ambil nilai dari baris kolom tersebut. Nah, kemudian setelah kita lakukan gainbox tadi, kita ubah matriks tersebut menjadi hexadesimal. Nah, setelah kita ubah menjadi hexadesimal, kemudian kita ubah lagi menjadi Unicode. Nah, kemudian Unicode-nya ini kita lakukan scrambling karena pada proses enkripsi sebelumnya dilakukan scrambling untuk enkripsinya. Jadi posisi dari Unicode-nya itu diacak. Nah, kita lakukan scrambling kembali agar posisinya kembali ke posisi semula. Nah, setelah kita dapatkan posisi semulanya, kita ubah Unicode tadi menjadi teks kembali. Nah, setelah itu kita cek apakah string atau teksnya itu berjumlah 16 byte. Ketika semisal dia tidak memiliki panjang 16, berarti ada kesalahan dalam proses pengirimannya, atau misal ada data yang tidak terkirim sehingga harus dilakukan pengiriman ulang. Tapi kalau misal kita mengecek ada datanya panjangnya 16, kemudian kita remove paddingnya. Nah, padding ini apa? Pada proses enkripsi itu, data asli dari data vital pasien itu hanya berkisaran sepanjang 9 karakter atau 9 byte. Jadi harus ditambah dengan data-data acak agar supaya proses brute force dari hacker itu akan semakin lama, sehingga ditambahkanlah padding. Nah, kita menghapus padding-padding tersebut untuk mendapatkan teks yang originalnya atau data-data vital pasiennya saja. Nah, setelah kita hapuskan, maka kemudian kita mendapatkan plain text atau hasil dari data-data vital pasien tersebut. Nah, kemudian kita masuk di avalanche effect. Nah, avalanche effect ini merupakan suatu pengukuran yang dimana dia mengukur apabila suatu plain text berubah sedikit, maka akan berdampak besar pada ciphertextnya. Nah, untuk sweat sendiri, itu avalanche effect-nya mencapai 83,5%. Ini berarti ketika misal kita mengubah ada salah satu plain text yang hanya berbeda sedikit, itu akan menyebabkan ciphertext yang dihasilkan dari plain text tersebut akan berubah sangat drastis atau sangat besar. Hal ini lebih tinggi dari algoritma DLST yang hanya 45,31% dan juga DLC yang hanya 50,62%. Nah, hal ini menunjukkan kalau sweat ini memiliki keamanan yang kuat terhadap serangan kriptoanalisis. Jadi, sweat ini sangat sulit untuk dibobol bagi para kriptoanalis. Nah, kemudian untuk efisiensi dayanya. Nah, untuk efisiensi daya ini dilakukan pengujian pada wristband dengan baterai lithium polimer 350 mAh, yang dimana untuk interval pengiriman 1 menit, baterainya itu bertahan 4,3 hari. Dan untuk pengiriman 10 menit, baterainya bertahan hampir 7 hari. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau walaupun algoritma dari sweat ini, walaupun algoritma sweat ini cocok untuk
wristband atau wearable device, yang dimana untuk wearable device itu pasti memiliki baterai-baterai yang kecil. Nah, karena kenapa bisa sangat efisien? Karena dari algoritma sweatnya sendiri ini hanya menggunakan satu kali putaran, berbeda dengan algoritma simetris yang lain yang sampai 10 sampai 30 putaran. Nah, tapi walaupun hanya menggunakan satu putaran, tapi keamanan yang diberikan oleh algoritma sweat ini tetap sama seperti algoritma-algoritma yang lain, sehingga algoritma sweat ini cocok, aman, dan hemat daya untuk Internet of Medical Things. Sangat cocok untuk device-device yang wearable atau yang memiliki baterai yang kecil. Nah, sehingga simpulan dari apa yang saya jelaskan yaitu proses dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yang dimana pada kasus algoritma sweat ini dekripsi ini adalah dimana kita mengembalikan data-data vital atau medis pasien yang telah dienkripsi agar supaya data-data tersebut bisa dianalisis oleh para tenaga medis. Kemudian avalanche effect dari algoritma sweat ini memiliki nilai yang sangat tinggi, yaitu 83,5%, sehingga algoritma sweat ini merupakan algoritma yang aman. Dan untuk efisiensi dayanya, algoritma sweat ini sangat cocok untuk barang-barang atau device yang memiliki baterai yang kecil, sehingga algoritma ini cocok untuk penggunaan di medis, karena biasanya medis itu menggunakan wearable device seperti wristband atau gelang pasien. Kemudian untuk hubungan atau keterkaitan dengan saya dengan teman-teman yang lain mengenai materi ini, dapat dibuktikan kalau avalanche effect yang sangat tinggi dari algoritma sweat ini, yakni sebesar 83,5%, dan juga efisiensi daya dalam penggunaan algoritmanya membuktikan kalau algoritma sweat ini sangat aman dan hemat daya atau cocok digunakan pada device-device yang memiliki baterai dengan kapasitas yang kecil, sehingga algoritma ini aman dan hemat daya untuk IoMT atau Internet of Medical Things yang digunakan pada rumah sakit. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wirawan dengan NIM F5512409. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, dimana sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan apa itu kriptografi simetris dan apa itu algoritma sweat. Nah, selanjutnya pemetaan kontrol keamanan. Apakah kontrol keamanan ini benar-benar menjaga dari data dari perangkat IoMT, di mana aset yang dimiliki oleh IoMT sendiri yaitu data vital pasien seperti detak jantung, suhu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ancamannya dari aset tersebut, di mana ancamannya itu bisa terjadi penyadapan atau pencurian data. Risikonya kebocoran privasi medis dan manipulasi data yang bisa membahayakan nyawa, di mana data-data vital pasien seperti detak jantung, suhu, dan lain-lain dapat dimanipulasi dan dapat membahayakan nyawa manusia jika data tersebut adalah data fake atau data palsu. Nah, selanjutnya salah satu kontrol yang efisien untuk kontrol keamanan dari data-data ini yaitu kriptografi simetris atau algoritma sweat. Nah, selanjutnya ada solusi dari kelemahan kriptografi simetris. Nah, di mana kita tahu kelemahan dari kriptografi simetris ini, kuncinya itu bersifat statis atau kuncinya tetap. Tetapi kuncinya ini, jika kuncinya sudah ketahuan, maka semua data yang mungkin dikirim oleh perangkat IoMT bisa terancam atau bisa dimanipulasi, bisa di eavesdropping, disadap. Nah, solusinya yaitu menggunakan algoritma sweat tadi, yaitu di mana algoritma sweat ini menggunakan dynamic key generation berbasis waktu timestamp, di mana nanti kuncinya ini dikombinasikan dari input pengguna dan juga timestamp dari waktu tertentu. Nah, di mana dampaknya itu, sekalipun penyerangnya atau hackernya mendapatkan data lama atau kuncinya, mereka tidak bisa lagi menggunakan kunci tersebut kembali, karena kuncinya itu
dynamic key generation, yaitu kuncinya berubah-ubah karena berbasis waktu. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu algoritma SWET ini terbukti efisien dalam penggunaan daya, sehingga daya baterai dari perangkat IoMT itu bisa awet hingga 7 hari. Nah, soal durability dari keamanannya itu, dari uji coba nilai avalanche effect-nya itu mencapai 83,5%. Ini membuktikan kalau algoritma SWET ini sangat sulit dianalisis pola aslinya dan termasuk mustahil. Nah, selanjutnya relevansi kontrol keamanan SWET ini menjadi standar baru dalam strategi pertahanan information system yang mengutamakan kecepatan dan keamanan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.